Hai, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat ya. Nah, baiklah kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita ya. Masih dari buku tema 3, subtema yang keempat, pembelajaran 5. Nah, ada beberapa tujuan seperti biasanya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mencermati gambar, gebokan batu, dan isi teks serta penjelasan guru, kita dapat memahami gerakan melempar dan menangkap bola. Yang kedua, dengan mencermati gambar permainan gebokan batu dan isi teks serta penjelasan guru, kita dapat melakukan gerakan melempar dan menangkap bola. Yang ketiga, dengan mencermati isi teks serta penjelasan dari guru, kita dapat memahami isi teks berkaitan dengan kehidupan sosial. Yang keempat, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, kita dapat menemukan kosakata berkaitan dengan kehidupan sosial. Yang kelima, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, kita dapat menemukan makna kosakata berkaitan dengan kehidupan sosial. Nah, yang keenam, dengan mencermati isi teks serta penugasan guru, kita dapat memahami karakteristik individu berdasarkan usia anggota keluarga. Yang ketujuh, dengan mencermati isi teks serta penugasan guru, kita dapat mengelompokkan karakteristik individu berdasarkan usia anggota keluarga. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran kita ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sebuah teks bacaan ya. Nah, sebelum kita mendengarkan teks ini, kita coba amati terlebih dulu gambar ini ya. Nah, ini adalah gambar permainan tradisional yang biasa dimainkan di desa atau di kampung ya. Nah, sekarang sambil mengamati gambar ini, coba kita dengarkan. Berkunjung ke rumah kakek. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gebokan batu alias kasti. Sekarang kita coba amati, ada beberapa gambar ini ya. Coba kalian amati, setelah itu buatlah sebuah cerita sederhana berdasarkan gambar berikut. Nah, amatilah gambar itu satu persatu. Setelah itu tuliskanlah ceritanya di bukumu ya. Nah, setelah selesai nanti menuliskan cerita itu, nah coba kalian ingat-ingat kembali, renungkan kembali ya isi dari teks yang kita dengar tadi. Kira-kira sikap apa yang kalian temukan di dalam teks bacaan tadi? Ya, teks yang kita dengar tadi, kira-kira sikap apa yang dapat kamu temukan? Ya, baik, yang pertama kita lihat di situ, Siti sangat mencintai kakek dan neneknya. Jadi sikap mencintai atau sayang kepada kakek dan nenek. Nah, setelah itu sikap apa lagi? Iya, membantu. Siti membantu nenek. Ya, Siti suka membantu nenek. Nah, bagaimana Siti bermain dengan teman-temannya di desa? Mereka bermain dengan riang gembira, bermain dengan baik dan rukun. Nah, itulah sikap-sikap ya yang harus kita tiru.
sekarang kita akan mengenal anggota keluarga Siti. Ya, coba perhatikan gambar ini. Ada Siti, ada Zahra, ada paman, lalu ayah dan ibu, dan juga kakek dan nenek. Nah, dari gambar ini penjelasannya sebagai berikut. Zahra adalah anak dari Pak D. Pak D itu adalah kakak dari mama atau kakak dari papa, sehingga disebut dengan Pak D. Ya, kakak laki-laki maksudnya ya. Nah, Zahra masih sekolah di SMP. Paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil paman dengan Pak Li. Paman baru lulus dari SMA. Nah, kalau kita lihat di sini dari gambar tadi ada keterangan Siti, lalu ada keterangan anak-anak. Berarti Siti masih anak-anak. Zahra itu remaja. Kemudian paman dewasa, ayah dan ibu, serta kakek dan nenek juga dewasa. Secara fungsi, klasifikasi usia itu dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah umur 0 sampai 12 tahun itu disebut anak-anak. Lalu yang kedua, umur 13 sampai 17 tahun itu remaja. Kemudian umur 18 tahun ke atas disebut dewasa. Nah, itu secara fungsi ya, klasifikasi usia. Jadi secara fungsi klasifikasi usia itu dibagi 3 kelompok. 0 sampai 12 itu anak-anak, 13 sampai 17 remaja, 18 tahun ke atas dewasa. Nah, kategori umur menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2009 dikelompokkan sebagai berikut. Ada umur 0 sampai 5 tahun itu disebut masa balita. 5 sampai 11 tahun masa anak-anak. 12 sampai 16 tahun masa remaja awal. 17 sampai 25 tahun itu masa remaja akhir. Umur 26 sampai dengan 35 masa dewasa awal. 36 sampai 45 tahun masa dewasa akhir. 46 sampai 55 tahun, 46 sampai 55 tahun masa lansia awal. Umur 56 sampai 65 tahun masa lansia akhir. Nah, di atas 65 itu adalah masa manula, manusia lanjut usia. Ya, manula, manusia usia lanjut atau manusia yang sudah lanjut usianya. Nah, berdasarkan usia kalian termasuk masa apa? Anak-anak, remaja, atau dewasa? Ya. Nah, sekarang coba kalian ambil buku kalian, nanti kalian tuliskanlah di situ ya nama-nama anggota keluarga kalian, ayah, ibu, kakak, adik. Kalau ada nenek, ada paman, ada bibi, ada saudara sepupu, tuliskan semua. Nah, setelah itu kalian tuliskan umurnya berapa. Setelah itu kalian kelompokkan ya nama tadi dari anggota keluarga kalian, masuk anak-anak, remaja, atau dewasa. Ya. Nah, sekarang coba kalian pasangkan gambar-gambar ini ya. Kalian lihat usianya. Nah, gambar-gambar ini sesuai dengan usianya, masukkah remaja, anak-anak, atau dewasa? Hari ini kita belajar tentang kategori umur ya. Nanti dia dimasukkan atau masuk ke dalam masa anak-anak kah, masa remaja, atau dewasa.
Nah, setelah itu sebelumnya tadi ya, sebelum kita melihat itu, kita juga melihat tadi permainan gebokan batu. Nah, itu permainan yang sudah langka dimainkan oleh anak-anak sekarang ya. Nah, setelah itu jangan lupa kalian tuliskan ya. Nah, anggota keluarga kalian, mana yang masuk anak-anak, mana yang masuk remaja, dan mana yang dewasa. Nah, baiklah, semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Baik, teacher rasa pelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa. Bye.